Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marida al-'abdu ba'atha Allahu ilaihi malaikain." Apabila seorang hamba itu sakit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim dua malaikat kepadanya. Allah katakan, Ungdur mada yaqul. Kamu lihat tuh hambaku, apa yang dia katakan. Yaqulu 'abdi li'awwatihi atau li'awwatihi. Apa yang hambaku katakan kepada orang-orang yang jenguk. Fa in huwa idza ja'ahu hamidallah rafa'a dzalika ila Allah. Apabila dijenguk kemudian dia mengatakan alhamdulillah, maka itu kata-kata alhamdulillah oleh seorang hamba yang sakit itu akan dilaporkan kepada Allah. Apa Allah nggak tahu? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Wa huwa alam. Maka Allah katakan, ula li'abdi. Kamu berdua sampaikan kepada hambaku. In ana tawaffaituhu adkhaluhul jannah. Barokahnya ketika diuji sakit, alhamdulillah. Maka Allah katakan, sampaikan kepada hambaku, kalau toh umpama aku wafatkan dia, tak ambil dia, tak masukin surga. Umpama aku sembuhkan dia, badaltu lahu lahman khairan min lahmihi. Kalau tak kasih kesembuhan, dagingnya akan aku ganti dengan daging yang lebih baik. Maksudnya ukurannya dengan waktu sakit. Wa daman khairan min damihi. Darahnya pun akan tak ganti dengan yang lebih baik. Wa an ukaffiru anhu sayyi'atihi, dan aku akan hapus dosa-dosanya. Nah ini fadilahnya, kalau sakit tuh jangan kesuloni aja, jangan dikeluh kesahin aja, tapi sambil baca alhamdulillah, dirasain kalau itu sakit dari Allah. Yang memberikan sakit itu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berharap sakit itu hanya kepada Allah. Di samping ikhtiar, tapi jangan meninggalkan berharap kesembuhan kepada Allah. Nabi katakan, walladzi nafsi biyadi. Nabi bersumpah demi zat yang jiwa ragaku ada dalam kuasaan. Ma'alal ardi muslimun yusibuhu marah. Tidak ada satu orang Islam di muka bumi yang diuji oleh Allah dengan sakit, fama siwahu atau yang lainnya, illa hattallahu anhu khotoyahu, kecuali Allah menghapus dosa kesalahannya, kama tahuttu syajaratu waraqaha, seperti halnya pepohonan yang menggugurkan daunnya. Jadi berkahnya sakit, dosa dihapus oleh Allah. Nabi juga pernah katakan, idza ja'atil huma lin nafsil mu'minah. Jadi ini seakan dibahasakan kita itu yang namanya sakit panas, sakit apapun, pokoknya judulnya sakit itu makhluk. Ya diri kita yang nampak ini ada yang namanya jasad, ada yang namanya roh. Ketika datang makhluk yang ketiga namanya sakit. Ketika datang penyakit panas kepada dirinya seorang mukmin, fatuna dia arruh min jawfin nafsi, maka itu roh akan berkata kepada si penyakit
panas itu, bukan yang sakit tapi penyakit panas dari dalam diri seseorang. Ya, apa yang dia katakan? Ayyatuhal humma, wahai penyakit panas, ma turidina min hadi nafsil mu'minah. Kamu pengen apa sama dirinya seorang yang beriman ini? Di awal dialog antara penyakit panas dengan roh. Dijawab oleh penyakit panas, fatakun ayyatuhar ruh at-thayyibah, wahai kamu roh yang baik, inna nafsaka hadhihi, diri kamu ini, kana thahirah, aslinya adalah thahirah, suci bersih. Faqadarat hadunub, dosa wal khotoya, juga kesalahan itu telah mengotori diri kamu. Fa'ana utahhiruha, aku ini penyakit panas mau mensucikan dosa-dosa itu ya, dari diri kamu. Nah, jawabnya penyakit panas. Roh jawab lagi, oh kalau begitu udhuni, sini. Ya, dipanggil malah itu penyakit. Yang manggil jawab roh. Nah, dipersilakan masuk ke dalam dirinya seseorang. Malah mengatakan udhuni telah tamarot, 3 kali dipanggil sini. Ya Pak, masuk aja sini. Nah, dalam hati mengharap biar dosa-dosanya orangnya itu habis dengan penyakitnya. Ya, gitu. Kotoh hiliha, ya, sucikan tuh dirinya dari dosa-dosa. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Roh itu mempersilahkan masuk penyakit ke dalam dirinya seseorang. Maka ya di samping kita berharap sembuh, juga kita syukuri dengan alhamdulillah. Yang terakhir, Rabbukum wa izzati wa jalali. Kata Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya, la ukhriju 'abdan minad dunya wa ana uridu an arhamuhu hatta aghfiyahu min khati'atihi amalaha. Aku tidak akan mengambil seorang hamba, mengeluarkan dia dari dunia, dan aku ingin mengasih dia rahmat, kecuali aku akan bersihkan dia dari dosa kesalahan yang telah dia buat. Apa? Bisa komen dengan penyakit. Ya, itu kalau mau Allah pengen baik, pengen merahmati seseorang, diambil oleh Allah, ya, maka diantaranya caranya itu biar dia itu ketemu Allah itu dalam keadaan bersih, gak punya dosa, maka caranya dengan dikasih penyakit dalam dirinya itu. Atau kalau enggak, itu ma'isyah, akan disempitkan ma'isyahnya, kehidupannya disempitkan oleh Allah. Maka jangan mengeluh kesah ketika lagi sempit, apa-apa kok sempit. Itu mungkin caranya Allah untuk membersihkan dosa. Bahkan sampai fa'in bagi alaihi min hasyai, atau ketika masih ada tertinggal dosa sedikit umpama, ya, bagaimana cara membuangnya Allah padahal sakitnya sudah sembuh? Kata Allah, syaddadtu alaihil maut, ya, aku akan susahkan ketika mati. Ketika meninggal, lepasnya roh itu disusahkan oleh Allah sebagai balasan awal untuk membersihkan dosa-dosanya. Hatta yaji'a ilayya, ketika sampai dia itu pulang ketemu aku, bersih dosanya, kama waladathu ummuh, seperti ibunya melahirkan dia. Jadi hikmahnya sakit itu seperti itu. Sebaliknya, wala ukhriju 'abdan minad dunya, kata Allah mafhumnya, aku tidak akan mengeluarkan seorang hamba dari dunia, dan aku ingin mengadabnya hatta ufiyahu kulla hasanin amilaha bisihhatin, kecuali aku akan sempurnakan ufiyahu kulla hasanatin amilaha, aku akan sempurnakan balasan kebaikan yang telah dia buat di dunia itu dengan apa?
bisihhati jasadi, disehatkan badannya. Kadang sehat kalau orangnya kok nggak taat, yaitu balasan dari Allah, amal kebaikannya dibalas oleh Allah dengan sehat. Au sa'atin fi rizqihi, atau dilimpahkan, diluaskan rizkinya oleh Allah. Nggak sholat kok bandanya banyak, nah, itu diantara balasan amal baik yang dia buat. Fa'id bagian minha syai'un hawwantu alaihil maut. Kok masih ada sisa kebaikan yang dia lakukan, maka itu kata Allah, aku akan balas kebaikan itu dengan dimudahkan matinya. Jadi cabut rohnya gampang. Hatta yaji ilayya wa laysa lahu hasanah, sehingga dia balik jumpa kepadaku laysa lahu hasanah, sedikit pun enggak ada kebaikan. Itu balasan orang yang berpaling dari Allah, ya seperti itu. Kalau dikehendaki Allah enggak baik, enggak dapat rahmat, dihabiskan kebaikannya oleh Allah, dibalas di dunia. Wallahu a'lam, seperti itu. Maka hikmah dari penyakit yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah bisa melebur dosanya. Kalau kita jenguk, ya, man 'ada maridan lam yazal yakhudu fir rahmah. Kita jenguk orang sakit itu dibahasakan oleh Allah, lam yazal yakhudu fir rahmah. Tidak henti-hentinya itu dia itu yakhudu, menceburkan diri dia dalam rahmat Allah. Jadi kalau kita jenguk orang sakit, masuk dalam rahmat Allah. Kalau duduk di sampingnya orang yang sakit, in huwa safiha, bukan hanya nyebur, nyelam pisang, ya, nyelam ke dalam rahmatnya Allah. Jadi, maknanya kita selalu ada dalam rahmat Allah. Kalau orang sudah dapat rahmat Allah, maknanya disayang oleh Allah. Kalau sudah disayang oleh Allah, apapun yang dia minta pasti dikasih oleh Allah. Ya, maka kita rajin jenguk orang sakit. Ya. Di antara amalannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu menjenguk orang sakit tiap hari. Semoga kita doakan, ya, khusus Ibu Hajah Elis Nuraini binti Haji Said, ya, juga termasuk istrinya Pak Kohar, kita doakan semoga mereka senantiasa dikasih kesehatan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah, dan sifatnya dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembuh total dan tidak memberi setelahnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.